Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, di tema 1 kita akan belajar tentang selamatkan makhluk hidup ya. Jadi kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu agar pelajaran di awal pertemuan kita berjalan dengan lancar. Nah, di pelajaran yang pertama anak-anak, untuk muatan IPA, nah perkembangbiakan tumbuhan. Kalian masih ingat apa sih yang dimaksud dengan perkembangbiakan ya? Jadi perkembangbiakan ini adalah salah satu ciri makhluk hidup yang artinya adalah bertambah banyak jumlahnya. Jadi perkembangbiakan itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya. Dan perkembangbiakan yang kita pelajari yang pertama kali ini adalah tumbuhan, setelah itu adalah hewan. Dan di perkembangbiakan pada tumbuhan ini ada 2 cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Nah, yang pertama Bunda menjelaskan secara vegetatif. Vegetatif itu artinya adalah terbentuknya individu baru melalui perkawinan. Jadi bertemunya sel jantan dan sel betina. Ini ya. Kemudian untuk perkembangbiakan tumbuhan, individu baru ini perkembangbiakan generatif ya, memiliki sifat biologis yang sama dengan induknya. Jadi sifat biologis itu seperti karakteristik fisiknya, kemudian juga kalau dalam dunia tumbuhan itu misalnya adalah rasa mangga yang manis, kemudian ukurannya juga itu termasuk salah satu contoh dari sifat biologis yang mirip atau yang sama dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif ini artinya adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Jadi perkembangbiakan vegetatif itu ada 2 jenis, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, pada perkembangbiakan secara generatif kita atau pada tumbuhan ya, ini pada tumbuhan kita harus mengenal terlebih dahulu alat kelamin pada tumbuhan. Jadi kalau dalam pelajaran IPA mengenai dengan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna, kita pasti memilih atau memberikan contoh bunga sepatu, karena di bunga sepatu itu merupakan bunga yang sempurna, artinya dia itu memiliki mahkota bunga, kemudian memiliki alat kelamin, memiliki kelopak, dasar bunga. Nah, di sini ya dijelaskan Bunda juga, di sini yang berwarna-warni ini adalah mahkota bunga, sedangkan untuk yang bentuknya seperti ini adalah benang sari ya. Benang sari juga terdiri dari kepala sari, kemudian ini adalah putih ya. Ada kepala putih dan juga tangkai putih. Di sini ada kelopak, ada dasar bunga, ada bakal biji dan juga ada tangkai bunga. Nah, benang sari. Benang sari sebagai alat kelamin jantan. Benang sari juga terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai sari, kemudian kepala sari dan juga serbuk sari. Dan yang paling berperan penting adalah serbuk sari karena terdiri dari sel-sel kelamin jantan yang digunakan saat proses penyerbukan. Putik. Putik sebagai alat kelamin betina. Bentuknya seperti ini ya anak-anak ya. Jadi putik juga terdiri dari 3 bagian, yaitu 1 tangkai putik, yang kedua kepala putik, dan yang ketiga bakal buah atau ovarium. Jadi bakal buah ini mengandung sel telur yang terletak di dasar bunga. Fungsi bakal buah adalah sebagai tempat terjadinya pembuahan. Jadi terjadi peleburan antara gamet jantan dan gamet betina yang nanti kalau berhasil dalam pembuahan ini akan dinikmati oleh manusia. Hasilnya seperti apa? Yang seperti kita makan, yaitu bentuk buah-buahan, mangga, jeruk, manggis. Nah, proses perkembangbiakan pada tumbuhan ini melalui 3 tahap ya. Yang pertama adalah penyerbukan, yang kedua pembuahan, kemudian ada perkecambahan. Nah, untuk penyerbukan sendiri ini artinya adalah jatuhnya serbuk sari pada kepala putih. Sedangkan pembuahan adalah peristiwa peluburan sel jantan dan sel betina. Nah, setelah terjadi pembuahan akan menghasilkan biji yang menjadi calon tumbuhan baru. Perkecambahan adalah biji yang tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ini jadi prosesnya ada 3 tahap. Penyerbukan, kemudian pembuahan, dan perkecambahan. Nah, kalau kita lihat skemanya adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah skema dari
perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Nah, anak-anak, tak terasa tapi masih ada materi lagi ya yang nanti akan Bunda jelaskan. Nah, di sini adalah anak-anak merangkum materi yang disampaikan oleh Bunda di buku catatan tematik ya. Kemudian dicatat rapi dan teknik pengumpulannya, foto catatan dan kirim di lampiran Classroom. Kemudian juga ada tugas mengerjakan kegiatan 2A B halaman 3 buku paket 6A dan dikerjakan di buku paket. Selamat mengerjakan ya. Kita lanjut ya anak-anak ya untuk materi berikutnya mengenai dengan perkembangbiakan tumbuhan. Nah, jadi perkembangbiakan tumbuhan itu tadi ada generatif dan juga ada vegetatif ya. Yang generatif itu otomatis adalah melakukan penyerbukan karena ada peleburan dari sel jantan dan sel betina. Nah, untuk penyerbukan tadi itu juga ada beberapa jenisnya. Jadi berdasarkan asal serbuk sarinya, kemudian juga mempunyai ciri-ciri tersendiri ya. Di sini Bunda akan menjelaskan tentang penyerbukan sendiri. Jadi penyerbukan sendiri ini adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sarinya itu jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Jadi diulangi Bunda, penyerbukan sendiri itu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sarinya itu jatuh di kepala putik itu sendiri. Ya, jadi kalau dari gambar ini ada bunga sepatu. Serbuk sarinya itu jatuh di kepala putiknya itu sendiri. Jadi contohnya adalah serbuk sari bunga lili jatuh di kepala putik bunga tersebut. Ini ya, jadi penyerbukan sendiri. Berikutnya ada penyerbukan tetangga. Nah, penyerbukan tetangga terjadi jika serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang lain masih dalam satu tumbuhan. Jadi contohnya itu serbuk sari bunga lili jatuh di putik bunga lili dalam satu tanaman. Jadi dalam satu tanaman tadi itu ada dua ya. Jadi ada dua bunga ya, satu tanaman ada dua bunga. Kemudian serbuk sarinya bunga lili tadi itu jatuh di putiknya tetangga, di bunga yang lain bukan di bunganya sendiri. Itu ya, jadi penyerbukan tetangga. Berikutnya adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang yang terjadi apabila serbuk sari ini jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda, tapi masih dalam satu jenis. Ya, jadi masih dalam satu jenis, tapi pada tanaman yang berbeda. Contoh, serbuk sari dari bunga lili jatuh di kepala putik bunga lili yang lain di tanaman yang berbeda. Jadi ada dua tanaman. Ya, ada dua tanaman, tapi masih dalam satu jenis. Itu namanya penyerbukan silang. Nah, sekarang adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar itu terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik di bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Ya, jadi tumbuhan yang berbeda varietasnya. Varietasnya itu apa? Jadi misalnya kalau bunga itu kan tadi itu keluarga dari bunga lili. Bunga lili itu kan ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih. Nah, kalau di sini contohnya adalah serbuk sari bunga lili kuning jatuh di kepala putik bunga lili merah muda. Nah, jadi berbeda varietas, nggak sama istilahnya itu keluarganya, warna bunganya itu nggak sama. Begitu ya anak-anak ya, bisa dipahami penyerbukan bastar, silang, tetangga, dan sendiri. Lanjut. Nah, sekarang jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya. Jadi kalau jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya itu yang pertama adalah dengan bantuan hewan. Bantuan hewan itu bisa disebut dengan zoidiogami. Yang kedua, penyerbukan dengan bantuan angin disebut anemogami. Yang ketiga, penyerbukan dengan bantuan air disebut dengan hidrogami. Dan berikutnya adalah penyerbukan yang dibantu dengan manusia atau bisa disebut dengan antropogami. Ini ya, jadi perantara atau pembantunya. Penyerbukan dibantu oleh hewan. Nah, otomatis ini juga harus mempunyai ciri-ciri. Jadi contoh hewan yang membantu penyerbukan. Pertama adalah serangga atau disebut juga dengan entomogami. Yang kedua adalah burung. Yang ketiga kelelawar, sedangkan yang keempat adalah siput. Ya, di sini sudah Bunda tuliskan nama biologisnya, ini sekedar kalian untuk menambah wawasan atau pengetahuan ya.
Biasanya kalau di jenjang yang lebih atas itu, misalnya untuk di kelas 7 kalian mempelajari ini pasti sudah disebutkan untuk nama biologisnya. Contoh tumbuhan yang penyerbukan dibantu oleh hewan. Nah, contohnya adalah bunga sepatu, bunga lili, bunga melati, bunga matahari. Kemudian ciri-cirinya apa saja Bunda? Ayo, siapa yang masih ingat? Ini dulu sudah pernah saya sampaikan bagi yang mengikuti Extra Math and Science. Coba Salisa, Keila masih ingat dengan ciri-ciri dari penyerbukan atau bunga yang dibantu oleh binatang atau hewan? Yang pertama adalah warna mahkotanya mencolok. Kenapa harus mencolok? Mencolok itu adalah warna yang sangat terang. Kenapa mencolok? Karena untuk biar serangganya tertarik, biar hewannya itu tertarik. Yang kedua adalah baunya khas. Yang ketiga adalah memiliki kelenjar madu. Yang keempat, kepala putihnya agak tersembunyi. Jadi ini ya ciri-ciri penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Berikutnya adalah penyerbukan dibantu oleh angin. Nah, penyerbukan yang dibantu oleh angin ini memiliki ciri-ciri mahkota bunga tidak berwarna dan berukuran kecil. Serbuk sari kering, ringan dan banyak. Kemudian tidak berbau. Tidak memiliki kelenjar madu dan kepala putiknya terjulur keluar. Jadi agak lebih tinggi kepala putiknya ya. Kenapa kok serbuk sarinya kering dan ringan? Ya karena tadi itu bisa terbang, maksudnya terbang kena angin ya. Nih anak-anak ya, contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Sebentar, saya geser ke sini wajahnya Bunda. Contohnya adalah padi, jagung, dan rerumputan. Ya, padi, jagung, dan rerumputan. Lanjut ya anak-anak, berikutnya adalah hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air. Nah, penyerbukan yang dibantu oleh air ini tidak memiliki ciri yang khusus ya. Dan serbuk sarinya ini akan dibawa aliran air sehingga menempel pada kepala putik. Jadi contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan hidrogami ini adalah hidrilla dan ganggang. Ini Bunda kasih gambarnya di sini, contohnya seperti ini bentuknya ya. Lanjut anak-anak, tadi sudah penyerbukannya dibantu oleh air, sekarang adalah antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh manusia memiliki ciri-ciri. Satu, tumbuhan hanya memiliki satu alat kelamin jantan atau betina ya. Jadi tumbuhan itu ya, yang ini satu betina, yang ini satu jantan ya. Jadi dalam satu pohon atau satu tumbuhan tadi itu hanya memiliki satu alat kelamin. Contoh tumbuhan yang mengalami antropogami adalah vanili dan salak. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini di gambar ini Bunda kasih gambar ya. Jadi di sini adalah contoh vanili, yang ini adalah contoh bunga jantan dan bunga betina pada salak. Ya, kan sudah sering makan salak. Otomatis kadang-kadang bertanya bagaimana ya proses penyerbukannya yang dibantu oleh manusia ini ya tadi, karena dalam satu tumbuhan tadi itu memiliki satu alat kelamin, jantan saja atau betina saja. Nah, ini tadi ya jenis-jenis penyerbukan yang sudah dijelaskan oleh Bunda ya anak-anak. Coba apa sih? Ayo coba disebutkan Mas Raffi, Mas Nathan, Mas Davin, atau Mas Faiz, disebutkan apa saja ayo kesimpulannya. Jadi ada penyerbukan yang dibantu oleh hewan, yang dibantu oleh air, yang dibantu oleh angin, dan yang dibantu oleh manusia. Nih ya. Dan yang dibantu oleh manusia ini ciri-cirinya adalah dalam satu tumbuhan hanya memiliki satu alat kelamin saja, entah itu betina atau jantan. Cukup sekian anak-anak penjelasan dari Bunda, dan terima kasih sudah menyaksikan. Semoga materi yang diberikan oleh Bunda ini bermanfaat bagi kalian. Bunda mohon maaf apabila materi yang saya sampaikan ini masih jauh dari sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.